Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda zikril al-anbiya'i tanzilur rahmah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rasulullah, anta waliyun fid dunya wal akhirah, asbik alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa syafa'atik fid dunya wal akhirah. Sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyil azim. Muhammadur Rasulullah rahmatan lil alamin wa hudan lil mu'minin. Ya Ahmad ya Muhammad sallimna bi ihsani qul qadim huwal awalu huwal akhiru wal zahiru wal batinu sadaqallahul azim. Bapak Ibu para jamaah Ikhwanul Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, dapat berhadir berkumpul bersama-sama di majelis yang penuh barokah dan rahmat ini guna melaksanakan segala ibadah kepada Allah dan Rasul. Salawat dan salam marilah juga kita haturkan, kita sampaikan keharibaan junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, juga umat ikutan beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu para jamaah Ikhwanul Ma'rifatullah wa Ma'rifatur Rasul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berbicara tentang kelahiran Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjelang kelahiran baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk segera berhias-hias. Jadi Bapak Ibu, menjelang kelahiran Nabi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk berhias-hias, artinya alam semesta ini diperindah. Karena mana sebentar lagi kekasihnya akan terlahir ke muka bumi ini sebagai utusan Allah.
yakni Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi khatamul anbiya wal mursalin, Nabi penutup akhir zaman, Nabi yang agung yang dilahirkan melewati seorang dari rahim seorang ibu yang terpelihara daripada kesuciannya. Padahal Bapak Ibu, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib dan Sayyidah Aminah binti Wahab itu sama-sama hidup di zaman jahiliyah, di mana di zaman itu penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kemunafikan. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dua orang tersebut ini daripada perbuatan maksiat, daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena calon orang tua yang akan menyalurkan nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada salah Bapak Ibu ketika kita ini hendak memperingati Maulid Nabi, kita tuh berhias-hias berharum-harum. Misalkan majelis nanti ditaruh haruman seperti apa yang disenangi para malaikat, disenangi para nabi, para anbiya, para wali, yakni bunga-bunga seperti kenanga, bunga sedap malam, bunga melati, daun pandan. Nah, itu yang disenangi oleh para malaikat dan para nabi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril untuk menghias-hiasi alam semesta karena menjelang kelahiran Nabi kita. Kan kada ada kalau seperti itu. Nabi-nabi sebelumnya ada. Tidak ada nabi-nabi sebelumnya yang diistimewakan oleh Allah terkecuali Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Ketika sampai waktunya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melewati ibunda beliau yakni Siti Aminah, maka lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada subuh Senin. Ketika lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, aneh Bapak Ibu, sungguh aneh. Inilah kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi kita, mukjizat yang Allah lebihkan daripada orang lain, kebanyakan orang. Ketika lahirnya Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibunda beliau tidak melihat bayi itu lahir daripada rahim. Namun apa yang disaksikan oleh ibunda beliau yakni Siti Aminah tiada lain adalah cahaya nur yang meliputi seluruh penjuru kota Makkah hingga ke negeri Syam. Dari kota Makkah itu diliputi oleh nur sampai ke negeri Syam. Coba bayangkan Bapak Ibu, Siti Aminah yang dilihat itu bukanlah seperti kita kebanyakan, ibu kebanyakan melahirkan cabang bayi.
Ibunda beliau bukan seperti itu, melainkan yang dilihat adalah nur yang meliputi alam, yang meliputi seluruh penjuru kota Makkah. Artinya apa Bapak Ibu? Secara hakikat, Allah tajalli. Ibunda beliau melihat itu pada hakikatnya ibunda beliau adalah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi belum lagi Nabi kita ini belum lagi dinobatkan oleh Allah sebagai Nabi dan Rasulnya. Tetapi ibunda beliau sudah menyaksikan akan kezahirannya Allah. Zahir Rabb nyata kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajar Nabi kita itu tidak berdosa. Wajar Nabi kita itu yakni maksum. Kan sini enggak ada berdosa. Karena siapa tadi? Tajalli Allah Subhanahu wa taala melewati nurnya, yakni nur Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita belajar tentang ilmu nur, maka pandangan kita selalu memandang nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hakikatnya memandang Rasulullahan itu yang diamalkan, yang dilazimkan orang-orang dahulu, yakni para wali, para aulia dan wali-wali kutub. Mereka melazimkan nur. Ketika Nabi lahir, bukan si cabang bayi yang terlihat, melainkan nur yang meliputi seluruh alam, seluruh penjuru kota Makkah. Ibunda beliau menyaksikan itu dengan kepala, dengan dua kepala, dengan dua mata dan kepala. Yang disaksikan oleh beliau yakni adalah nur tajallinya Allah. Artinya ibunda beliau terlebih dahulu ma'rifat sudah sedang. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah SAW yang pertama kali menyusui adalah yakni pembantu Abu Lahab, ialah yang bernama Suwaibah. Kenapa? Karena Abu Lahab ini memerintahkan kepada budaknya yakni Suwaibah, wahai Suwaibah, apabila keponakanku lahir, yakni adalah anak daripada Aminah, anak daripada Abdullah. Jadi Abu Lahab ini bersaudara dengan Abdullah, bapak Nabi, bapaknya Rasulullah. Apabila keponakanku lahir wahai Suwaibah, maka segeralah kamu kabarkan kepadaku. Begitu lahir Rasulullah, maka yang pertama kali menyusui adalah Suwaibah. Ketika Suwaibah bersentuhan dengan Rasulullah SAW, walaupun masih bayi, tapi sudah bersentuhan Bapak Ibu, sudah terkoneksi dengan Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada Suwaibah. Apa rahmatnya Allah? Allah bukakan pintu hati. Siapa? Abu Lahab. Wahai Abu Lahab, jika ibarat kata Allah bisa berbicara, wahai Abu Lahab, kau bebaskanlah budakmu itu. Andai kata Allah bisa bicara, tapi Allah ketuk hati Abu Lahab sehingga Abu Lahab ini terbuka hatinya.
terbuka hatinya, lalu membebaskan, memerdekakan Suhaibah sebagai budak. Dengan apa? Dengan tujuan kegembiraannya keponakan lahir, yakni seorang laki-laki. Kan di zaman itu, zaman jahiliyah, apabila perempuan dibunuh. Lahir Nabi kita laki-laki, keponakan Abu Lahab, gembira ya Abu Lahab. Tapi sayang sungguh disayang banget. Ketika keponakan beliau Nabi kita di dewasa, umur 25 menikah dengan Khadijah, 40 dia angkat sebagai Nabi dan Rasul. Tapi sayang, sekali lagi sayang, Abu Lahab kada beriman kepada keponakannya ni Rasulullah SAW. Alhamdulillah, walaupun kita tidak pernah berjumpa melihat Nabi kita, tapi kita beriman kepada Rasulullah SAW. Abu Lahab berhadapan melihat langsung kada beriman. Coba bayangkan Bapak Ibu. Makanya kadang-kadang lah di kampung ada tuan guru. Di kampung nih ada tuan guru, seperti di kampung di mana-mana ada tuan guru yang menuntut ilmu. Si tuan guru ini yang datangan menuntut ilmu orang jauh, orang-orang jauh. Artinya yang beriman, yang percaya dengan tuan guru ini orang-orang jauh, orang-orang dekat di samping tetangganya kada mau. Kan rugi. Sama dengan tadi Abu Lahab ini, padahal itu keponakan sendiri ya percaya. Kada beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi satu kelebihan beliau, ketika Nabi lahir gembira. Ketika Nabi lahir dia korbankan uangnya untuk memerdekakan Suhaibah. Ketika lahir dia korbankan hartanya, rezekinya untuk menyembelih onta. Nah, jadi atas lahirnya Nabi, artinya maulidnya Nabi, ia gunakan rezekinya, hartanya digunakannya untuk dikorbankannya untuk harta dan rezekinya tadi digunakannya untuk gembira lahirnya Nabi. Artinya kita ini punya rezeki, lalu kita sedekahkan, kita gunakan, kita infakkan untuk hari maulidnya Nabi. Tapi harus yakin, harus ikhlas. Abu Lahab kada beriman, Bapak Ibu. Abu Lahab ini kada beriman orangnya. Tapi kenapa setiap hari Senin, hari kelahirannya Nabi tadi, Allah ringankan siksa kubur. Datang hari Senin, Allah ringankan siksa kuburnya. Allah angkat untuk sementara. Habis hari Senin, siksa lagi. Lu ketemu Senin, diangkat lagi. Apa sebabnya? Berkat lahirnya Nabi ia gembira, berkat lahir keponakannya ia gembira. Itu aja usahanya. Padahal ada di iman ya. Apalagi kita sebagai umatnya Rasulullah, nyata-nyata beriman kepada Rasul, percaya kepada Nabi kita. Kan luar biasa berkat memperingati hari kelahiran Nabi. Kita gunakan rezeki kita untuk kesuksesan. Artinya kita gembira. Dengan rezeki tadi kita gunakan untuk kelahiran. Hanya jadi berkarya dari Suhaibah ini tersentuh, terkoneksi dengan tubuhnya Rasulullah, maka mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas daripada, dimerdekakan daripada, yakni daripada budak. Biar pahamlah secara hakikat maksudnya apa. Dibebaskan, dimerdekakan. Artinya orang yang bersentuhan dengan Rasulullah, yang berhubungan dengan Rasulullah, pada hakikatnya dibebaskan daripada api neraka. Itu maksudnya. Jangan hanya kita tahu dimerdekakan itu kan bahasa umum, bahasa syariat. Hakikatnya kita harus tahu.
Itu kiasnya. Ketika orang berhubungan dengan Rasulullah, tersentuh dengan Rasulullah, maka otomatis mendapat syafaatnya Rasulullah. Allah curahkan rahmat, Allah selamatkan dia daripada siksa api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi yakni yang selanjutnya menyusui ada Halimatus Sa'diyah, kurang lebih 2 tahun, yang tadinya susah hidupnya melarat jadi sukses dunia akhirat. Untanya kurus jadi gemuk, dombanya kurus jadi gemuk. Semua yang terkoneksi terhubung dengan Rasulullah maka akan bahagia dunia dan akhirat. Nah, jadi kita ini kan harus terhubung juga dengan Rasulullah. Kada kawa memesrakan Nur Muhammad, kada kawa menyaksikan Nur Muhammad, setidak-tidaknya kita ini terkoneksi dengan sholawat. yakni perbanyak membaca sholawat, karena ujar Nabi, man sallu alayya hamsami'atin lam yaktakir abad. Barang siapa ujar Nabi bersolawat kepadaku 500 kali sehari semalam, maka aku jamin kebahagiaannya dunia dan akhirat. Tapi yang istiqomah, jangan hari 500, minggu depan 500 lagi, itu kada istiqomah. Istiqomah itu tiap hari. Hari ini 500, besok 500, besok 500, begitu sampai akhir hayat kita. Rasul jamin kebahagiaan dunia akhirat. Kenapa berani Rasulullah menjamin? Karena Rasulullah tadi siapa? Rasulullah tadi adalah kejahiran, yakni kejahiran nurnya Allah kepada diri Rasulullah, menjadilah Nur Muhammad. Makanya adalah perkataan Nabi itu nafsu ada. Ucapan Nabi, kan Nabi ini menjamin nih, berarti kan ucapan Nabi nih. Itu pada hakikatnya bukanlah jahir Nabi. Yang mengucapkan itu bukan jahir Nabi, tetapi roh Nabi. Roh Nabi siapa? Nurnya Nabi. Nurnya Nabi siapa? Nur Allah. Berarti ucapan, berarti kalamnya Allah pada diri Nabi. Makanya dikatakan ucapan Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha dalam Al-Qur'an. Ucapan Nabi itu wahyu daripada Allah. Lain muntong Nabi, lain mulut Nabi, mun kita dasar mulut kita. Ucapan Nabi itu kada ada dusta. Ucapan Nabi itu tak ada sia-sia, karena wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu wahyu daripada Allah, berarti kalamnya Allah. Pantaslah Nabi berani menjamin. Secara lahiriah kita memandang Nabi yang mengucapkan, padahal bukan itu ucapan kalamnya Allah disebut wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Bapak Ibu kadang-kadang orang keliru. Masa manusia mau berani menjamin? Jangan dipandang jahirnya, pandang yang di dalam. Pandang yang hidup itu siapa? Itu ruh itu siapa? Nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru. Kalau di luar saja, ya memandang manusia, mengkultus, putus dia. Makanya menjelang lahirnya Nabi, padam api di Persia. Menjelang lahirnya Nabi, runtuh patung-patung di Baitullah. Padam api di Persia, Tuhannya orang Persia yang disembah ribuan tahun padam. Atas lahirnya Nabi, ketika Nabi lahir padam api. Maksudnya apa? Ketika kita ini bertubuh nur Rasulullah, maka tidak akan disentuh api neraka. Itu maksudnya.
Lahir Nabi runtuh patung di Baitullah. Ketika kita lahir bertubuh nur, berarti patung di diri kita ini, pengakuan diri kita ini tiada rebah. Ada lagi jatuh sudah pengakuan diri kita ini, terganti dengan tajalli Nur Muhammad SAW pada setiap orang yang melazimkan. Nah, itu pembahasannya secara hakikat. Jadi semua perjalanan kisah Nabi, tentang kelahiran Nabi itu Bapak Ibu ada syariatnya, ada hakikatnya. Namun kadang mengaji kayak apa kita tahu? Kita tahunya kisah-kisah aja. Kalau cuma kisah kayak gitu banyak kayak orang bisa mengisahkan. Tapi apa yang bisa kita ambil hikmah daripada itu? Makanya ketika kita menceritakan tentang Nabi, inda zikr al anbiya tanzilur rahmah. Ketika kita menceritakan tentang seorang nabi, maka Allah mencurahkan rahmat, Allah mencucurkan rahmat. Apa? Kayak apa kada turun rahmat dunia dikisahkan tentang nurnya Allah pada diri Rasulullah, yakni nur Muhammad. Kayak apa kada turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dikatakan, yang disambut tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba sukru alaina mada'al Nabi datang masuknya itu bukan Rasulullah di Madinah. Nur Nabi itu jahir kepada orang-orang yang mengenal siapa Nur. Kalau orang mengenal diri, mengenal akan Nur itu nyata Nabi itu hadir. Bukan Nabi yang di Madinah, tetapi nurnya Nabi ada pada orang-orang arifillah yang mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib kita syukur alaina. Maka disitulah kita sebagai umatnya Rasulullah wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada syariatnya jangan menganggap mungkin Nabi hadir. Orang kada kenal akan diri Nabi, hakikat Nabi. Makanya perkataan orang-orang yang aribillah, yakni perkataan orang-orang yang mengenal kepada Allah, mereka mengatakan, yakni ulama-ulama syufi, mereka berani menyebutkan sia-sia peringatan Maulid kalau tidak hadir Rasulullah. Bayangkan, dikira Rasulullah di Madinah itu. Masya Allah. Padahal nurnya Nabi turun nyata pada alam semesta, termasuk pada diri kita yang mengenal hakikat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwal awalu huwal akhiru wal zahiru wal batin. Apalagi dirangkap ya sudah dipingguti itu maksud. Nah, Bapak Ibu, itulah perjalanan Rasulullah SAW tentang kelahiran beliau, yakni membawa rahmat semesta alam, wa ma arsalna ka illa rahmatan. Makanya lahirnya Nabi itu membawa rahmat, yakni bagaimana tidak orang itu yang turun adalah nurnya Allah. Nurnya Allah dikatakan rahmat. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita senantiasa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pemahaman tentang diri kita, tentang diri Rasulullah SAW. Kita lazimkan pada diri kita dengan jalan berzikir secara lahiriah lewat salawat maupun secara hakikiyah lewat Ahmad Muhammad Rasulullah. Itu pakaian Ahmad Muhammad Rasulullah, itu pakaian Nabi kita pakaikan di diri kita. Ahmad itu kan roh Nabi, Muhammad itu kan jasad Nabi. Kita anggap, kita taruh di diri kita, maka diri kita ini bertubuh nur Muhammad.
Muhammad. Kadang-kadang mungkin disentuh api neraka. Orang yang bertubuh akan Nur Muhammad. Jadi pakaian Nabi kita pakaikan di diri kita. Ahmad Muhammad Rasulullah SAW. Demikianlah Bapak Ibu yang beliau sampaikan. Semoga kita senantiasa dalam rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW, berkat mencintai, memuliakan, mengingat sejarah perjalanan Nabi kita, kelahiran Nabi kita Muhammad SAW dari lahir sampai wafatnya. Hadanallahu ya kumajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.